Makro dan mikro itu adalah sebuah hal yang perlu banget kalian pahami, terutama kalian yang pengen terjun ke dunia kompetitif nih men. Atau itu turnamen warkop, ya kita mulai aja lah dulu dari bawah ya kan. Mikro dan makro itu juga memegang peran penting banget nih men di in-game. Ketika kalian memiliki makro dan mikro yang baik, ya kalian bakal lebih unggul dari player-player pada umumnya. Sekarang banyak banget nih men scam di Instagram atau di TikTok atau di marketplace lainnya. Jadi buat lu yang mau beli diamond itu harus lebih berhati-hati ya untuk sekarang. Tapi tenang, ada flextopup.id yang pastinya amanah nih men. Kak Pita Chan aja beli di sini, masa lu enggak? Ya kan kak? Banyak metode pembayarannya, cara ordernya juga tinggal pilih nih men. Untuk gamenya juga banyak kok. Untuk harga, wah ini pastinya enggak bikin kantong lu jebol. So tunggu apa lagi? Ingat diamond, ingat flextopup.id. Ya balik lagi bareng aku di Emirum is here. Kemarin tips roll itu udah dibahas tuntas ya. Dan sekarang aku pengen ngebahas soal makro dan mikro. Tapi aku bakal pecah jadi 2 video ya, karena bakal panjang banget lah durasinya kalau aku gabungin di satu video, supaya kalian bisa lebih paham lah, jadi nggak terlalu banyak gitu loh durasi video ya. Gimana sih cara meningkatkan mikro di game Mobile Legends? Nah aku bakal sharing sedikit dulu nih tentang mikro dulu ya untuk video yang pertama ini. Mikro di game MOBA itu adalah sesuatu yang kecil men, atau sebuah pemahaman kecil yang kalian ngerti. Pemahaman di sini tuh kayak mengarah ke seberapa paham sih lu sama sebuah hero, atau itu dari skill-skillnya, terus cara kombonya, dan seberapa paham lu dengan cara make hero-nya men. Nah role yang memerlukan mikro yang tinggi itu adalah God Lane dan juga jungle. Kenapa gitu? Ya karena kedua role ini menuntut kita untuk bisa memaksimalkan hero yang kita punya. Atau ketika di in-game-nya deh, seberapa dalam nih kita itu memahami hero power yang lagi kita pakai. Biasanya kalau udah menyinggung soal hero power, otomatis itu adalah hero-hero yang emang udah kita ngerti banget kan. Sampai ke hal kecil pun itu kita udah tahu gitu loh. Nah kalau dari jungle sendiri, selain tahu atau bisa nih make hero ya karena skill-skillnya, entah itu jungle-jungle yang slow hand atau yang fast hand banget, iya, itu harus benar-benar bisa kalian pahami banget men cara menggunakan skillnya. Mikro lainnya dari jungle itu adalah bisa memaksimalkan spell retribution yang dimiliki. Kadang seorang jungle itu juga nggak sesempurna itulah ya untuk memakai yang namanya spell retribution. Ada masanya kita tuh juga kayak kalah retri. Nah penyebab utamanya kalah retri ya bisa jadi kayak musuh lu tuh sawi dan lu tuh pakai emblem damage. Udah pasti nggak bakal seimbang dari segi objektif kan. Nah itu juga perlu diperhatikan nih untuk para jungler ya. Kalau musuh sawi, usahain nih men, mainlah sawi biar bisa seimbang gitu objektifnya. Itu kan dari role ya. Terus mikro itu akan berbanding lurus dengan pengetahuan skill yang lu pakai sama skill hero yang lagi satu lane dengan kalian nih. Atau untuk di jungle-nya sih skill hero yang musuh itu punya. Contoh kecil dari mikro lainnya itu kayak gini men. Ketika kalian berada di side, tepatnya di gold lane, kalau kita lihat di hero nih ya, terus ke pengaturan, di sini kita ganti gold lane. Semua hero gold lane ini bakal tersusun rapi. Nah, pertanyaan dariku, apakah semua hero gold lane yang ada di sini itu kalian tahu semua skill-skillnya? Kalau kita bahas dari spesifik hero yang gampang dulu deh ya, dari kiri atas nih kan ada Mia ya. Dari skill hero dia kan punya pasif yang bakal nambahin attack speed selama 4 detik hingga 5 stack. Terus ada penambahan kayak anak panah itu kan di skill satunya, immobilize di skill 2. Terus ya dia kan bisa menghapus debuff dan masuk ke mode konsel gitu kan, atau ngilang di ultimate ya. Mikro itu gak cuma itu doang men. Cuma tahu fungsi skillnya aja nggak bakal nolong lu buat lebih berkembang gitu loh. Selain tahu skill hero yang lagi lu pakai, skill hero musuh itu juga harus bener-bener bisa lu pahamin men. Di gold, misal nih ya, contohnya nih, lu tuh dapat musuh Cloud. Buat nge-counter Cloud, enaknya pakai hero apa sih? Iya mungkin lu bisa nyoba atau nge-pick si Popol dan Kupa. Popol itu bakal enak banget untuk nge-counter si Cloud ini men. Counter hero itu termasuk dalam mikro juga kok. Terus kayak gameplay hero itu sebenarnya juga harus lo tahu. Kayak gameplay kebanyakan player Cloud nih. Iya biasanya dia bakal masuk di ujung war kan.
masuk ketika tim kita tuh udah ngeluarin skill-skill yang udah kita punya ya kan. Baru deh dia masuk nih, terus nyiram. Setelah nyiram langsung deh doi cabut. Nah sesimpel itu kan ngebaca permainan kebanyakan gameplay dari user Cloud. Nah lu sebagai popol itu harus bisa pas banget main menggunakan combo skill yang lu punya. Seenggaknya berhentikan Cloud yang lagi nyiram dengan skill 2 kupa yang lagi besar ya. Itu kan bakal menyebabkan efek airborne. Nah itu bisa jadi salah satu kuncian juga nih untuk mengcounter si Cloud ini men. Selain tahu skill hero yang musuh punya atau hero power yang lu punya nih, ada hal lain yang perlu lu ketahui biar makro lu tuh bisa lebih berkembang gitu loh men. Mengetahui fungsi hero. Nah ini masih banyak banget yang belum menerapkan di in-game-nya. Kebanyakan orang-orang yang mikronya masih minim itu bakal kekeh sama hero kesayangannya kan. Gimana gak minim mikro? Hero yang lo pakai aja di setiap match-nya aja tuh cuma 1 gitu loh. Syukur-syukur 2 atau 3 hero. Dan untuk yang mau meningkatkan skill mikronya, untuk 2 role ini dulu nih, God Lane dan Jungle. Dari God Lane dulu ya, kalian harus bisa melihat potensi dari hero-hero yang ada di Mobile Legends man. Semisal kalian dapat musuh dengan draftable nih kayak gini nih. Terus MM apa nih yang bakal kalian pakai? Kimi atau Edit? Ya enggak kan. Mungkin ya lu bisa make kayak ke arah Nathan, Kari, atau Lesti itu juga bisa sih untuk sekarang. Karena Lesti sekarang itu kan true damage-nya juga lumayan deres ya. Tapi ya sebenarnya yang paling bener tuh untuk ngelawan meta-meta tebel gitu ya Nathan sama Kari sih. Jadi cara terbaik untuk meningkatkan mikro gold lane ya perbanyak hero pool dulu. Kalian kalau senggang nih misalnya nggak ada kerjaan, coba deh practice dengan hero-hero yang nggak pernah kalian mainkan. Pahami dulu nih kayak dari skill pasifnya, baca baik-baik fungsi pasifnya itu apa, terus baca lagi fungsi skill 1 sampai ultimate-nya tuh ya jangan cuma dibaca, kalian harus bisa pahami. Bagusnya lagi kalau kalian bisa mengcompare nih men. Contoh compare tuh kayak ultimate-nya Iritel yang pedes ini, itu tuh enak buat ngelawan siapa sih? Ya sebelum weakness-nya si One pecah semua, alangkah baiknya di burst dulu kan pakai ultimate-nya Iritel. Nah soalnya One itu kan bakal kesulitan tuh untuk mecahin weakness-nya. Weakness belum pecah layarnya udah gelap, ya kan? Enaknya lagi Iritel ini kan ketika menggunakan ultimate doi bakal dapat penambahan 30 movement speed. 30 movement speed ini lumayan banget men penambahannya. Pokoknya pahami aja skill dari semua hero yang ada di Mobile Legends. Keuntungan lainnya ketika kalian paham mikro, ya kalian bakal gampang nih untuk nge-counter musuh. Dan otomatis kalian bakal bisa mendominasi gold lane yang kalian cintai. Nah itu kan dari gold lane nih. Sedangkan dari jungle sendiri, pemilihan hero ini juga harus kalian pikirkan matang-matang men. Jungle itu malah lebih ribet sih menurutku, karena perlu lihat dari banyak aspek. Kayak lihat dari draft musuh. Kalau misal ada Nana, terus Balmond dan Yves, ya jangan pick jungle Akai. Ya bakal gak seimbang, bakal kemakan nama Yves dan juga Nananya. Ya walaupun dilihat dari Balmond Akai itu kan bakal imbang ya dari segi objektif dan menggunakan emblem sawi. Nah kalian perlu lagi nih men lihat dari segi mid dan roamernya musuh. Ngeselin enggak, tercounter enggak nih kaliannya. Itu juga harus dipikirkan men. Bisa aja nih, misal kalian pick Akai, tapi harus ambil romnya tuh kayak Matilda, sama midnya kayak Xavier. Nah Xavier ini kan udah pasti counter terbaik untuk Akai atau si Balmond itu sendiri. Kalau dalam kasus ini, tim lu yang ngambil Xavier, Balmond itu udah pasti bakal pusing banget men. Itulah pentingnya party. Dan ya mulai sekarang sudah ilamen solo itu. Itu kan dari sawi nih ya. Gimana dengan damage? Sebenarnya damage itu ya sebenarnya sama aja sih. Saber di zaman sekarang emang lagi rame banget di pick. Tapi ya balik lagi sih, perlu lihat draft musuh juga. Jangan sampai kalian nge-pick Saber tapi musuhnya itu pada tebel-tebel. Yang ada ya lu yang bakal jadi jungler konyol kan. Sama seperti Gold Lane tadi, jungle pun itu juga harus banyak mencoba hero men. Jungle ini itu sebenarnya lebih luas dari Gold Lane itu sendiri. Dan gak selamanya jungle didominasi sama hero-hero assassin. Ya lu juga bisa pakai kayak fighter jungle, marksman jungle, assassin jungle, bahkan ya nggak menutup kemungkinan tank jungle. Seluas itu men untuk hero jungle. Mulai sekarang perbanyak lah ya hero pool kalian, biar ya nggak ngeluh aja gitu kalah terus.
lewat counter hero sebenarnya itu kemenangan lebih mudah kok. Kalau kalian mau nambahin pemahaman mikro ginian, kuilah langsung ketik di kolom komentar ya. Dan sekian video kali ini, terima kasih buat yang udah nonton ini sampai habis. Aku pamit, bye-bye.